Kabupaten Pati bergejolak. Yang tadinya rakyat menuntut supaya PBB diturunkan, sekarang ikut-ikutan bupatinya juga minta harus diturunkan. Ini keren ini. Kenapa aku bilang keren? Ya, PBB dinaikkan jadi 250%, bupati di demo. Supaya PBB diturunkan lagi. Nah, PBB-nya udah diturunkan ini. Sekarang mereka minta supaya bupatinya juga ikut diturunkan. Ini keren namanya, ini keren. Udah diturunkan PBB-nya, sekarang gantian ya. Giliran bupatinya minta harus diturunkan. Luar biasa ini, biar tahu kalian. Dari beberapa hari kemarin, yaitu warga di Kabupaten Pati itu mengumpulkan banyak sekali sumbangan untuk persiapan demo. Bayangkan kalian, ya, demo tanggal 13 Agustus, tanggal 5 Agustus udah mulai, ya, masyarakat menyumbang air minum, menyumbang makanan kering, menyumbang kacang dan segala macam. Itu artinya apa? Sudah dipersiapkan demonya tersebut. Kenapa dipersiapkan? Karena ada tantangan dari bupati mengatakan, jangankan 5.000 orang, 50.000 orang saya nggak takut saya hadapi. Rupanya yang datang 500.000 orang. Yang datang 500.000 orang. Senang dong harusnya bupati. Bangga dong, artinya apa? Masyarakat di situ bisa dilihat semangatnya saling menyatu satu dengan yang lain. Ya pun kalau menyatu untuk hal-hal yang baik nggak apa-apalah. Ini melengsarkan bupati, bah. Kalau masalah melengsarkan, memakzulkan, ya rakyat yang berkuasa, rakyat yang berbicara, bukan purnawirawan. Ya, bisa kita lihat ayo bagaimana bupati ini mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa daripada rakyatnya. Kita lihat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat kalian itu, Maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Coba bayangkan kalian lah dulu, minta maaf lah dulu ini untuk para pendemo, ya kan? Masih mengucapkan salam loh. Itu pun salamnya belum selesai. Masih bismillahirrahmanirrahim udah dilempari sendal. Selesaikan dulu salamnya. Minimal selesai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru lempar. Ini masih bismillah. Udah melayang sendal. Botol air minum. Masa kalian itu bapak kalian itu loh. Kalau bagi anak-anak muda, ya, apalagi anak-anak Karang Taruna, ya, setelah itu para aktivis-aktivis, itu biasanya bupati itu bisa dikatakan menjadi orang tua angkat. Betul. Itu orang tua angkat itu bagi para LSM. Orang tua angkat bagi para organisasi-organisasi massa. Orang tua itu. Dilempari. Durhaka kalian loh. Gak apa-apa pun kami durhaka terhadap dia. Karena dia sudah duluan durhaka terhadap rakyat. Ya, jadi sebetulnya puncak kemarahan masyarakat di sini itu bukan cuma gara-gara PBB yang dinaikkan 250%. Ternyata nggak tahu ya kebenarannya betul atau tidak ya. Ternyata di Kota Solo juga pernah ya dinaikkan pajak bumi dan bangunan itu sekitar 400% ya. Kurang tahu aku betul atau tidak ya. Karena aku tadi baca sekilas. Tapi nggak ada gejolak gitu. Kenapa Kabupaten Pati itu ada gejolak? Ya,
Ya, artinya ya bukan permasalahan di pajaknya itu, masalahnya ada di bupatinya. Tidak akan ada demo, ya tidak akan ada demo kalau tidak ada sesuatu hal yang janggal. Tidak ada asap kalau tidak ada api, kan begitu ya. Kalau bicara tentang demo, gerakan masyarakat, aksi-aksi seperti ini, ya itu berarti ada ada sekelompok masyarakat yang melihat tingkah laku bupati yang kurang berkenan di hati masyarakat. Ya, tadinya mungkin katakanlah sekelompok masyarakat itu tadinya cuma 3 orang, bisa jadi 10 orang, melebar lagi menjadi 100 orang. Ya, apalagi kalau udah ditantangin dari 5.000 ke 50.000, yang datang 500.000. Masyarakat nggak bisa ditantang, bos. Kan begitu, dengar kabar katanya dia itu ya melakukan sebuah renovasi di alun-alun ya sebesar 2 miliar. Padahal sebelumnya alun-alun itu sudah renovasi oleh bupati sebelumnya. Periode sebelumnya direnovasi lagi sama dia biar ada judul, keluar anggaran. Kan begitu, ya kan? Setelah itu, ya kan, ada lagi, ya kalau nggak salah masjid, ya. Masjid mau dibongkar. Udah berapa puluh tahun masjid raya itu biar togel katanya mau dibongkar habis. Kacau kawan ini. Mau kau bikin apa? Tempat apa? Mall? Dan lucunya biar tahu kalian, ya, dalam aksi demo itu, koordinator massanya, ya bisa dikatakan korlapnya itu kewalahan, nggak bisa meredam emosi masyarakat. Korlapnya kebingungan, ada sampai nangis-nangis karena memang udah nggak terbendung lagi. Nangis-nangis dia biar tahu kalian, ya. Aduh, mana dia? Ini dia. Nangis kawan ini, perhatikan. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agrifanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Dialog peta, aku pandi, kabeh kocok-kocokku polisi yang besarno. Nangis dia bang, wahai. Akan cari Pak Tipi keselamatan dengan Pak datang sadar turun demi menjaga keselamatan jenengan. Bayangkan kalian, korlapnya nangis. Maaf mas, jangankan korlapnya, kalau sudah rakyat bergerak, kepala daerahnya bisa dibikin nangis. Jadi waktu dilempar batu, lempar sendal, lempar air botol minuman, kan begitu, ya kan? Nah,
tadinya awalnya itu rakyat itu, masyarakat itu berjanji ya, kalau misalnya kepala daerahnya, bupati tersebut memberikan menghadapi demo ya, tolong supaya dijaga, supaya tenang, jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini begitu datang dia Wirtau Kellian pakai mobil militer, perlindungan ketat, mobil perang. Mobil perang itu, mobil anti huru-hara. Begitu nongol kepalanya, baru ngucapin Bismillahirrahmanirrahim. Melayang, sendal, entah apa yang melayang, nggak tahu gitu. Hah? Lalu datanglah nggak tahu lah itu yang ngomong itu korlapnya atau dari pihak kabupaten ya kan, atau dari pihak kepolisian, nggak tahu aku. Ini kenapa ini nggak komitmen ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa nggak komitmen? Ayo, lur, nopo nggak komitmen lur. Pak, yang nggak komitmen itu bukan masyarakat, yang nggak komitmen itu kepala daerahnya. Nggak komitmen menjaga kesejahteraan masyarakat. Dari partai mana sih? Pengen tahu deh. Tapi sebelum masuk ke situ ya, sebelum kita perpanjang ya. Jadi ini pagi ya, nanti sekitar ini sudah jam 5.27 ya, 5.27. Jadi nanti Opung Parbelak sekitar jam 9 atau jam 10 akan terbang ke Jakarta. Ya, dan besok subuh jam 5 ya, Opung Parbelak akan terbang bersama teman-teman itu ke Balikpapan ya. Jadi ya kita tidur di bandara aja. Gak apa-apa lah ya kan, ngemper. Ya, jadi kita akan tunggu di bandara karena soalnya subuh kan, kecuali kalau besok sorenya bisalah kita keluar bandara dulu. Nah, jadi doakan kalian semuanya supaya semuanya dalam keadaan sehat, selamat, ya tidak kurang satu apapun ya. Jadi terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berkontribusi ya. Aku hanya berdoa teman-teman, saudara-saudaraku sekalian diberikan Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala keberkahan, kesehatan, dan segala sesuatunya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Ya, tapi kalau misalnya kalian masih ingin berkontribusi untuk Opung Parbelak, silakan. Di sebelah kanan ada nomor rekening dan di sebelah kiri ada nomor WA. Ya, jadi walaupun Opung Parbelak ke Kalimantan, ya Opung Parbelak nggak akan berhenti jualan baju. Ya, terserah kalian mau pilih yang mana, mau yang putih, mau yang hitam, mau yang biru, mau yang merah, terserah. Mana apa contoh bajunya, Puk? Udah aku masukkan ke koper. Biar ada baju gantiku di sana. Lo Tobi ada yang putih, ya, dan juga ada yang hitam, ya. Jadi terima kasih buat perhatiannya. Doakan supaya perjalanan kita selamat. Amin. Mari kita kembali ke Bapak Bupati yang tadinya aku pengen ajak ke IKN tapi nggak jadi. Jadi Bupati ini memang keterlaluan ya. Di awal-awalnya pun juga awal pemerintahan dia seringkali tampil ya dengan kesombongannya, mengatakan bahwasanya siapapun tidak boleh melawan dan siapapun tidak boleh ya berbuat macam-macam ketika saya memerintah. Sedangkan ketua umumnya sendiri yang jadi presiden, Bapak Prabowo, nggak pernah bilang kayak gitu. Keceplosan. Jadi ketahuan dia dari partai mana. Oknum. Iya. Itu kader memang tapi oknum. Kalau misalnya dia bukan bupati, contoh misalnya terkait kasus korupsi.
kalau misalnya PDIP mengatakan itu bukan kader asli. Untung aja dia bukan kader PDIP. Kalau kader PDIP, ya kan langsung itu pengurus pusat dikatakan apa? Enggak apa, dia itu oknum itu. Dia itu bukan kader asli PDIP. Kayak FX Rudi keluar dari PDIP, 3 anggotanya dari Kabupaten Solo langsung dibilang katanya itu bukan kader asli. Udah pernah jadi dewan itu, Pak. Aku jujur aja loh, aku bilang ya. Masyarakat di Pati itu bisa menjadi contoh bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Bukan masalah lempar-lempar sendalnya itu, bukan. Ngelempar air botol minuman itu ke kepala daerahnya, bukan itu. Ya, kalau bisa itu dihindari. Ya, tapi kalau memang udah parah kali kepala daerahnya, lebih daripada sendal. Yang nggak datang ya ke kampung kami kalau sempat kepala daerah kami macam-macam, contohnya demo masyarakatnya bukan cuman sendal, bukan cuman botol air minum, gilingan cabai lempar, puas. Ya kan, setelah itu apa, batu kali lempar, setelah itu apa, tiang listrik lempar, anak babi lempar. Istri sendiri lempar. Belum apa-apa itu. Tapi yang kita tiru itu adalah pergerakannya. Ya, luar biasa. Luar biasa kalau aku katakan. Coba bayangkan kalian, dari sekitar tanggal 5 yang mereka itu mau demo, ya, tanggal 5 ke tanggal 13. Itu berarti ada 8 hari. Masyarakat berbondong-bondong memberikan bantuan, ya. Air minum lah, kuaci lah, kacang lah, kue-kue lah, segala macam, ya, untuk persiapan demo, ya. Bisa dikatakan ini luar biasa loh, ya, dapat dukungan dari masyarakat. Ini artinya demo seperti ini adalah demo yang memang betul-betul didorong, ya, oleh kepentingan rakyat. Nggak kayak mahasiswa yang kemarin. Mana mahasiswa? Nggak didukung rakyat pun kalian bergerak. Begitu rakyat mendukung undang-undang perampasan aset, kalian diam. Nggak ada bergerak, nggak ada demo kalian. Mahasiswa lapet. Ya, coba bayangkan, ada petani, ada pedagang, ya. Setelah itu ada nelayan, ya. Itu yang ngumpul itu semuanya itu. Itu bukan masyarakat level tinggi. Ya bisa dikatakan itu berapa orang lah yang kuliah itu. Artinya apa? Orang-orang yang tidak memiliki tingkat akademik yang tinggi, ya, itu ketika bergerak mereka akan menggunakan hati. Gak perlu ditanya kalian siapa yang bayar, gak ada yang bayar itu. Yakin aku, satu pun daripada rakyat gak ada yang bayar. Gak ada. Mahasiswa kan lain. 30.000 aja guys, lumayan. Makan 15.000, rokok yang paling murah separuh bungkus. 15.000 makan, 15.000 beli rokok separuh. Indonesia gelap, revisi undang-undang TNI, turun ke jalan. Begitu rakyat mengatakan desa undang-undang perampasan aset, nggak ada yang turun. Begitu Hasto kemarin itu ditahan, turun ke jalan. Begitu koruptor Tom Lembong contohnya sama si Hasto melakukan penyuapan terbukti, divonis oleh hakim, nggak ada yang turun. Ini baru namanya gerakan. Oh, seru itu kalau ada opung parbela di situ, Bang. Sedangkan nggak ada opung parbela di situ kayak gitu, apalagi kalau ada. Tapi aku salut loh, salut. Kenapa bilang ya? Di tengah-tengah kericuhan, ya, aku melihat ada sebuah fenomena, ya, di mana polisi, bapak polisi yang nggak tahu ketinggalan dari teman-temannya, nggak tahu ya, ya.
Dia berhadapan sama demonstran, ya. Ujung-ujungnya apa? Ya, ujung-ujungnya tinggal diri sendiri itu kan harusnya jadi bulan-bulanan masyarakat kan begitu, bulan-bulanan orang di situ. Banyak yang menyelamatkan. Betul. Kita lihat ini, kita lihat luar biasa. Kabupaten Pati luar biasa. Luar biasa kan? Itu dia. Jadi walaupun sebagian sudah terpancing emosi, tapi sebagian itu masih bisa dikatakan menggunakan ibanya ya, belas kasihannya ya. Aku merinding loh, merinding betul merinding ya. Artinya apa ya? Ya kita bisa melihat bahwasannya Kabupaten Pati ya adalah diisi oleh orang-orang yang moralnya begini, luar biasa. Mereka mengorbankan diri. Coba lihat ya, yang membackup ya, mengcover Bapak polisi tadi kan, bisa jadi dia sendiri yang kena pukul, dia sendiri yang kena lempar, kan begitu. Dia sendiri yang kena plaza sama teman-teman yang lain, kan begitu. Salah sasaran contohnya begitu kan, tapi nggak peduli, yang penting ini selamat. Luar biasa. Padahal di seberang sana banyak oknum-oknum penegak hukum yang mengorbankan masyarakatnya pada sebelah sana. Kamboja. Oh, di Kamboja itu, Kamboja. Kalau di Indonesia nggak ada baik-baik. Nah, ini pesan khusus bagi Tifa, Roy Suryo, Rismond, dan segala macam bentuk lainnya. Kalau kalian mau membawa massa ke Polda Metro Jaya, bawa massa Komnas HAM, bawa massa ke Kompolnas, kayak gini dong. Ini massa kalian orang-orang tua semua. Masa kayak gitu ya? Kenapa? Memperkerjakan tenaga kerja murah. Malu dong. Pati ini bos. Aduh ya. Dan tahu enggak kalian, ternyata ya, di Kabupaten Pati ketika rakyat berbondong-bondong ke gedung DPR dan mereka menuntut supaya bupatinya diturunkan, kalian tahu, dari Partai Gerindra ya menyetujui untuk menggunakan hak angket untuk melengsarkan bupati. Padahal Gerindra itu partainya bupati. Bupati itu kadernya Partai Gerindra. Aku takutnya karena memang terdesak ini anggota wakil rakyat ini, anggota DPRD ini ya. Daripada mati aku di sini, lebih bagus iya kan aja lah sekarang. Takutnya begitu. Jadi untuk teman-teman saudaraku yang ada di Kabupaten Pati, kawal terus, kawal. Malah biar tahu kalian, ada ya dari penggerak demo itu mengatakan apa ya, kalau macam-macam, contohnya kita boykot Gerindra. Partai Gerindra mau diboykot. Lihat. Waduh, jangan skip dulu berikut tanggapan admin Gerindra dalam kasus Bupati Pati Sudewo. Pak Prabowo, pecat Bupati Sudewo atau Jawa Tengah, boykot Partai Gerindra. Setuju. Boykot Partai Gerindra katanya. Gak usah gitulah. Lagi naik-naiknya ini partai. Apa sih salahnya partai? Oknum. Partai Gerindra baik-baik semuanya, baik. Gak ada yang kayak gini, gak ada, baik semuanya. Oknum itu bukan kader asli, Kalau kata FX Rudi bukan kader asli itu dah.
Nggak usah dipermasalahkan. Dan tahu kalian ya, video ini itu ternyata dikomentari oleh admin Gerindra. Adalah jawaban dari admin Gerindra, coba. Tanggapannya seperti ini nih. Baca dulu ya, apa tanggapannya. Apalagi 50.000 semua warga Pati tetap nggak bisa lengserkan bupati. Karena nggak ada undang-undangnya kecuali bupati mau sukarelawan mengundurkan diri. Memang iya sih, ya kan, menurut mereka. Ya kan? Tapi biar tahu kalian, walaupun ya ini kan jawaban biasa lah ya, jawaban yang menyejukkan hati. Menyejukkan hati bupatinya. Jangankan 50.000 orang, seluruh warga Pati pun juga nggak akan bisa membuat nggak bisa melengsarkan bupatinya. Memang betul nggak bisa melengsarkan secara konstitusi, kan begitu. Tapi secara sosial, begitu gejolaknya makin lama makin besar. Dibakar sana, dibakar sini. Jotos sana, jotos sini. Meledakkan sana, ledakkan sini. Mau bilang apa? Kan begitu, memang harus kesadaran sendiri memang. Tapi membuat dia sadar itu memang ya agak payah. Bahkan sampai berita ini diluncurkan, bupati mengatakan, saya tidak akan mundur. Wes, angel lagi, angel. Nggak akan mundur bupatinya, Pak. Aduh, ini dia. Kan tadi ada rapat paripurna, Pak. Di legislatif kan tadi ada rapat paripurna, Pak. Ya, mungkin Pak Bupati sudah mendengar. Gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak, tanggapannya apa? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu, harus mundur dengan tuntutan seperti itu. Semuanya ada mekanisme. Dengar semuanya ya, saya tidak akan mungkin berhenti. Dengan tuntutan seperti itu saya nggak akan mungkin berhenti. Teman-temanku ini maunya harus ya dipikir dulu matang-matang. Ya nggak mungkin dia mau langsung berhenti. Lang baru berapa bulan model aja belum pulang. Modalnya belum balik. Sedangkan balik modal aja belum tentu mau berhenti. Minimal untung-untung 10%. Baru mundur kono. Kalau baru menjabat kok mau mundur. Aku juga sebetulnya pesimis ini bakalan mundur ini. Ternyata memang bandel. Ya jelas bandel ya, lawang duitnya wis akeh ya. Entene wis akeh. Iki wis angel iki, perjuangan sing angel iki. Tapi nggak ada yang mustahil ya, kalau rakyat udah bergerak. Itu dia ya. Jadi Bapak Prabowo, Bapak sebagai Ketua Umum Gerindra, tolong dulu Pak dikondisikan, kan begitu. Berikan kesejukan kepada masyarakat. Bapak turun ke lapangan. Jujur, ini sudah masuk, udah memakan korban loh, walaupun nggak korban jiwa, tapi 64 orang luka-luka. 64 orang luka-luka loh Bapak Prabowo nggak kepengen turun. Turunlah Pak. Saya yakin kalau Bapak Prabowo yang turun nggak akan dilempari sendal, nggak. Karena bupatinya turun makanya dilempari sendal Pak. Kalau Bapak yang turun, yakin Pak. Hakul yakin kalau kata Sugi Nur. Saya hakul yakin Bapak Prabowo akan aman. Itu dia. Ya, jadi untuk teman-temanku, saudara-saudaraku yang ada di Kabupaten Pati, ya kita doakan ya, kami mendoakan dari jauh ya,
supaya ada solusi yang terbaik. Ya, kalau memang solusi yang terbaik adalah bupati harus turun, ya mudah-mudahan itu terrealisasi, walaupun berat. Tapi gimana pun juga kita respect sama perjuangan kalian semua. Mantap. Mantap ini ya, mantap ya. Jadi ini adalah gerakan masyarakat, pure gerakan rakyat. Walaupun tadinya itu dikompor-kompori sama si Yayat Gundul. Ada katanya Yayat Gundul katanya ya kan. Tadinya Yayat Gundul. Tadinya dia yang memotori masalah demo ini, ya kan? Begitu ketemu sama bupati, berubah 180 derajat. Nggak usah lagi demo. Kita batalkan karena bupati juga tidak jadi menaikkan PBB. Bayar berapa, Om? Simpel aja sih pertanyaanku, dibayar berapa? Tadinya keras berjuang untuk rakyat, keras untuk berjuang masyarakat. Aku perhatikan media sosialnya si Yayat Gundul ini. Memang betul-betul keras kan begitu. Tapi itulah coba mau dibilang oknum LSM. Oknum. Gak semua LSM jelek sih memang, tapi oknum. Pahamlah kita kalau oknum. Ya kan? Jadi itu aja lah dulu dari Opung Parbelaknya. Opung mau siap-siap berangkat ini. Udah jam 6. Ya, takut terlambat. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati.